wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ade Johar Maturidi ST SPD MPD MKom selaku dosen pengampu mata kuliah proyek pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau membahas mengenai proyek aplikasi sederhana menggunakan Android Studio. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Iya, ini proyeknya sudah saya buka, proyek perhitungan segitiga. Di sini yang pertama ada kelas main activity. Di file XML di sini saya menggunakan layout linear layout. Di sini ada teks menggunakan view, kemudian ada button sama sisi untuk nanti ketika diklik si button ini akan berpindah ke halaman yang ada button sama sisinya. Kemudian ada button sama kaki, dan ada button info. Kemudian di sini ada text view untuk nama si author atau bisa juga disebut dengan watermark. Di sini source code-nya sudah, untuk source code-nya lengkap di sini bisa dilihat, dan kemudian di sini ada untuk dari sini yang ada di ada button sisi, button kaki, button siku. Di sini ada source code start activity intent 1. Itu fungsinya supaya nanti ketika kita menjalankan aplikasinya, si button tersebut itu bisa diklik dan bisa digunakan seperti fungsinya. Seperti ini. Kemudian ke kelas yang lain. Selanjutnya kita bahas kelas info activity. Di sini source code Java kelasnya ini sangat sederhana dan sedikit. Dan di sini juga sama menggunakan layout. Di sini terdapat ada view dan teks infonya. Dan di sini juga terdapat kembali. Nanti ketika diklik akan kembali ke tampilan awal. Cukup sedikit. Kita lanjut ke kelas selanjutnya, ada kelas segitiga siku-siku. Di sini juga terdapat file XML. Lebih ada judul, ada teks untuk input A itu untuk alas, inputan B itu untuk tinggi, dan input sisi miring itu. Kemudian ada button hitung, kolom untuk hasil luas dan untuk hasil keliling. Kemudian ada button reset, kembali untuk si nama autornya atau watermarknya. Selanjutnya ada di kelasnya, kurang lebih sama dari awal sampai akhir seperti yang pertama.
itu hanya dari segitiganya. Di sini luas dan keliling dari segitiga siku-siku. Untuk luasnya itu ada setengah kali alas skala tinggi, dan kelilingnya itu A ditambah B ditambah C. Selanjutnya, di sini ada kelas segitiga sama kaki. Bisa diklik saja dari sini. Segitiga sama kaki ada file, ada kelas Java dan kelas XML-nya. Sama seperti yang tadi, di sini menggunakan linear layout. Di sini ada judul, di sini ada kolom untuk menginput angkanya, angka kelas. Di sini ada input tinggi untuk sisi miring dari segitiganya. Kemudian ada button hitung untuk menghitung inputan yang sudah kita input, dan nanti hasilnya akan keluar di sini, hasil luas dan hasil keliling ketika sudah dihitung. Dan kemudian di sini ada button reset. Button reset ini fungsinya untuk menghapus atau mengembalikan tampilan desain ini seperti semula sebelum diinput angka yang kita masukkan. Kemudian ketiga activity extend app compact activity. Kemudian kita inisialisasi terlebih dahulu button, edit text, dan text view kan pada desainnya. Kemudian di sini source code untuk menghubungkan antara yang ada di desain dan di sini ada button hitung dan button reset menggunakan set on listener, maksudnya nanti supaya bisa diklik. Dan yang button hitung ini nanti ketika diklik itu masuk ke metode luas keliling. Kemudian di sini juga mengacu ke metode reset. Nah, juga ada button kembali. Button kembali ini nanti ketika diklik akan kembali ke tampilan menu awal. Kemudian ini terlihat ada metode resetnya. Kemudian di sini juga dilengkapi luas. Nanti akan muncul ketika si button reset atau button hitungnya diklik. Di sini ada void resetnya, dan di sini ada void hitung luas keliling. Ya, seperti itu untuk shortcut di sini. Selanjutnya kita ke segitiga sama sisi. Ya, di sini sudah dibuka kelasnya, kelas segitiga sama sisi activity dan kelas XML dari segitiga sama sisi. Kurang lebih sama, saya buatnya semuanya sama, desainnya seperti ini. Seperti awal ada judulnya, ini ada inputan untuk angkanya, ada alas dan tinggi, kemudian ada button hitung, kemudian ada kolom untuk hasil luasnya dan hasil keliling. Terakhir, dan di sini juga ada button reset, fungsinya seperti awal. Kemudian di sini saya menambahkan layout baru, tambahan layout. Ada layout di dalam layout menggunakan constraint layout, dan di sini yang membedakannya kurang lebih tampilannya sama. Kita lanjut ke ada Android Manifest. Android Manifest ini tidak banyak yang saya rubah, ini semuanya
kurang lebih dari Android-nya sendiri. Dan di sini ada activity dengan supported-nya true. Ini fungsinya itu nanti ketika dijalankan aplikasinya, tampilan awal yang muncul itu tampilan main activity. Kemudian ini jika kita menambahkan kelas baru, kemudian di sini saya tambahkan parent activity name. Parent activity name ini nanti fungsinya ketika kita menjalankan itu bisa diklik kembali. Jadi setelah kita membuka tampilan segitiga, contohnya kita menampilkan tampilan segitiga sama sisi ini, nanti di atasnya itu ada tombol panah, itu fungsinya untuk keluarnya itu nanti akan kembali ke tampilan awal, ke main activity. Semuanya sama, hanya yang membedakan di sini di main activity itu sebagai tampilan awalnya. Selanjutnya di sini ada drawable. Drawable ini fungsinya untuk kita menambahkan gambar dari file penyimpanan kita ke Android Studio, ke project kita, yaitu caranya copy paste saja, paste di drawable sini. Dan untuk penamaan gambarnya ini usahakan dengan huruf kecil, jangan huruf kapital, jangan menggunakan yang lain-lain, cukup menggunakan huruf dengan kecil saja supaya tidak ada error. Untuk presentasinya saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.